Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semua, selamat datang di podcastku. Di episode kali ini, saya Muhammad Ibrahim Al-Hanif akan berbincang-bincang dengan Pak Hendri Tanjung. Assalamualaikum Pak Hendri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Hanif? Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Hendri? Kabarnya sehat juga ya Pak ya? Alhamdulillah. Oke. Sebelumnya saya mau menyampaikan Pak bahwa LAS MKU itu punya tagline Pak, namanya lahirkan amal soleh di setiap peristiwa. Lahirkan amal soleh di setiap peristiwa. Jadi peristiwa apapun kalau bisa kami bisa melahirkan amal soleh Pak. Iya. Baik. Peristiwa ya. Sebelumnya Pak, boleh dong perkenalkan diri dulu Pak ke para penonton atau sobat-sobat LAS MKU semua Pak. Ya, baik. Para sobat LAS MKU seluruhnya ya. Saya Hendri Tanjung, anggota Badan Wakaf Indonesia yang kali ini udah di periode kedua ya. Jadi periode pertama udah selesai, periode kedua sampai tahun 2024 insya Allah. Jabatannya di BWI sebagai Ketua Divisi Pembinaan Nazir dan Pengelolaan Aset untuk BWI Pusat. Baik. Sebelumnya kan kita sudah pernah bertemu ya Pak di Silaknas Perhimpunan tahun 2009. 19 ya. Sudah lama tidak bertemu ya. Kita ini tahun 2000 tidak terasa 2022. Kalau nggak salah saya tidur itu di belakang itu ketika itu. Karena saya ngantuk, saya tidur di belakang itu. Oh ya, di ruangan belakang ya. Di belakang kan ada kamar-kamar ya. Ada kamar-kamarnya. Saya tidur situ sebentar. Baik. Pak Hendri Tanjung nih melihat wakaf di Indonesia itu perkembangannya seperti apa sih Pak? Alhamdulillah ya, wakaf di Indonesia ini luar biasa ya. Jadi kalau wakaf uang wabil khusus ya. Jadi kalau sampai tahun 2011 saja sekitar totalnya 250 M ya, tapi dari 2011 sampai sekarang itu 855 M gitu. Jadi suatu pertumbuhan yang luar biasa, 800% dalam jangka 10 tahun ya. Ini kan sesuatu yang sangat luar biasa. Apalagi kemarin Presiden memimpin langsung yaitu gerakan wakaf uang nasional gitu ya. Bersama-sama dengan Wakil Presiden, dengan Menteri Keuangan, sesungguhnya ini merupakan satu momentum sebenarnya. Ya, kalau dalam ilmu fisika kan ada momentum. Ya, ketika dapat momentum maka percepatannya semakin kuat gitu ya. Nah, kita pun berharap dengan momentum ini percepatan untuk wakaf uang itu semakin kuat. Nah, makanya kita di BWI beberapa upaya kita lakukan yaitu dengan mendirikan LSP. Ya, Lembaga Sertifikasi Profesi Nazir Wakaf, LSP BWI untuk para nazir-nazir agar mereka itu profesional, dan alhamdulillah kita sudah menginikan yang keempat, batch yang keempat ya, yang hari ini sedang dilaksanakan di Hotel Grand Roham. Kemarin hari ini sama besok assessmentnya. Itu ada 25 peserta nazir dari seluruh Indonesia, ada yang dari Sumatera Barat, Jawa Tengah dan lain-lain. Ini sudah batch yang keempat dan kita akan terus lakukan batch kelima, keenam sampai ke berapa nanti ya. Jadi target kita sih 1000 nazir profesional kita bisa berikan sertifikasi profesi ya, sehingga kita lihat nanti dampaknya 5 tahun lagi. Ya. Karena ini tidak semacam investasi berarti investasi, karena pendidikan itu investasi. Iya. Investasi SDM namanya. Sepakat saya Pak. Ya. Tadi Pak Hendri menyinggung tentang wakaf uang ya Pak. Kalau saya lihat di masyarakat ini kadang kan masih belum mengerti apa sih wakaf uang, kemudian apa bedanya dengan wakaf dengan uang, atau di masyarakat kadang wakaf tuh ya masjid, ya apa gitu. Ternyata tadi kan Pak Hendri menyampaikan bahwa wakaf juga bisa dengan uang gitu. Nah, penjelasan sebenarnya seperti apa sih Pak wakaf uang itu? Ya, wakaf uang ini objek wakafnya uang. Kalau kita wakaf tanah, objek wakafnya tanah. Nanti lalu tanah dibuat pesantren kah, dibuat masjid kah gitu ya, di atasnya gitu. Nah kalau uang, ya objek wakafnya uang. Nah uang ini diapain? Diinvestasikan. Di mana? Di instrumen keuangan juga.
Ya. Jadi di kita itu ada istilahnya wakaf uang, ada wakaf melalui uang. Apa bedanya? Kalau wakaf melalui uang, di sana ada bangun masjid, saya ngasih uang, saya nggak ngasih semen. Saya ngasih uang untuk beli semen. Wakaf melalui uang. Berarti beda antara wakaf uang dengan wakaf melalui uang itu berbeda, Pak? Berbeda. Kalau wakaf uang, saya wakafkan uang saya, uang ini nanti kemudian diinvestasikan di instrumen keuangan. Ada deposito, ada sukuk sekarang. Pilihannya dua itu. Lalu hasilnya nanti itu untuk kemaslahatan. Biasanya wakaf uang itu hasilnya untuk biaya operasional. Misalnya nih kita punya rumah sakit. Rumah sakit kita gratis misalnya. Loh, dari mana biayanya kan gitu. Maka bisa diambil dari hasil wakaf yang kita investasikan. Hasil wakaf uang yang kita investasikan. Ya, bisa juga dari zakat kan. Kalau pasien kan bisa juga dari zakat. Atau kita mau bangun lagi nih. Ya, rumah sakit kita mau perluas. Perlu tanah juga untuk kita beli, perlu bangunan juga bangunannya misalnya. Maka kita bisa galang wakaf uang, lalu hasil investasi wakaf uangnya kita bisa bangun ini. Uangnya tetap utuh. Sehingga nanti dari tahun ke tahun terjadi akumulasi kan. Tahun pertama katakan 1 miliar, tahun kedua 2 miliar, ketiga 3 miliar. 100 tahun bisa 100 miliar. Wakaf uang. Jadi kayak dana abadi gitu. Oke. Karena nilai uang yang tadi 1 miliar tetap ada ya, tetap Pak? ada dan tiap tahun bertambah. Jadi abadi kan. Dana abadi. Nah, ini dana abadi ini bagi hasilnya itu bisa membiayai operasional apapun. Operasional rumah sakit kah, pesantren kah, masjid kah. Sekarang misalkan masjid ya. Masjid kan sekarang kan per bulan itu katakan kalau masjid yang sudah profesional dia harus gaji imam, gaji marbot, gaji segala macam. Paling tidak 30 juta. Per bulan. Biaya per bulan yang harus dikeluarkan. Untuk operasional masjid. Untuk operasional masjid. Nah, dari mana? Kan dari jemaah kan minta-minta kan infak-infak gitu kan. Nah, kalau kita punya wakaf uang, lalu didepositokan atau kita belikan sukuk, hasilnya itu mencapai angka 30 juta per bulan, kan sudah aman kita. Sudah selesai ya? Selesai sudah biaya. Untuk operasional. Selesai. Dan ini kan terus berakumulasi dia. Bertambah terus. Ya. Nah, itu makanya kita sekarang ini menggerakkan sekali dengan konsep wakaf uang ini. Karena apa? Karena dia nanti mungkin sekarang belum begitu terasa. Tapi 10 tahun lagi, 20 tahun lagi ya, lembaga yang mengelola wakaf uang itu akan begitu begitu merasakan manfaatnya. Karena ini investasi jangka panjang ya, Pak. Jangka panjang dan terakumulasi dan dananya tidak habis. Beda kalau zakat kan tiap tahun harus habis. Iya, harus dihabiskan. Nah, ini numpuk dia. Ibarat roti numpuk terus. nambah. Jadi bisa dibayangkan kan 100 tahun lagi seperti apa itu wakafnya. Makanya wakaf Utsman bin Affan terus numpuk. Sampai sekarang terus rekeningnya numpuk terus karena itu. Oke. Makanya sekarang BBI sangat eager lah untuk bagaimana menggerakkan wakaf uang ini gitu kan. Alhamdulillah setiap minggu ada saja yang mendaftarkan menjadi nazir wakaf uang ke BBI ya, karena itu lewat divisi saya juga. Mereka mendaftar, lalu kita wawancara. Kalau nggak ada keberatan kita berikan izin. Kalau ada keberatan kita minta saran-saran gitu kan. Apakah merubah struktur, apakah merubah program dan lain sebagainya gitu. Oke. Gitu. Kalau yang tadi Pak, yang wakaf dengan uang berarti misalnya nih itu Pak, wakaf biasa. Misalnya ada pembangunan masjid, kemudian ada orang wakaf tanah, kemudian mau dibangun masjid, kan butuh dana, kemudian penggalangan dana wakaf itu berarti wakaf dengan uang. Melalui uang, bukan wakaf uang. Bukan. Berarti kalau wakaf uang harus diinvestasikan karena nilainya wakaf kan tidak boleh berkurang ya Pak. Iya, uang yang kita berikan kalau wakaf uang itu, dan wakaf uang itu kan ke bank, bukan ke nazir. Misalnya bank apa? Bank Syariah Indonesia. Saya datang ke BSI, saya mau wakaf uang kan 1 juta minimal. Saya wakaf 1 juta. Sudah nanti dari BSI mencatat kemudian mengeluarkan sertifikat wakaf uang, SWU namanya. Sertifikat wakaf uang dikeluarkan oleh bank yang menerima, yaitu SWU itu. Cuman siapa nazirnya itu saya boleh pilih siapa nazirnya. Biasanya sih nazirnya sudah ditentukan oleh pihak bank gitu.
Ya udah, tinggal saya berikan saja di situ. Oh, oke. Kemudian Pak, terkait wakaf, kan tadi BWI menyampaikan bahwa ini udah batch keempat ya, ada investasi tentang SDM. Nah, sebenarnya pemahaman wakaf itu data yang ada di BWI, pemahaman wakaf atau sepengetahuan Pak Hendri Tanjung, pemahaman wakaf di masyarakat sekitar itu seperti apa sih Pak? Pemahaman wakaf di masyarakat kita itu masih tanah makam. Oh, tanah yang dijadikan masjid, jadi sekolah gitu ya Pak ya? Enggak, tanah makam. Jadi kalau lewat apa itu wakaf kuburan ya, begitu. Karena kalau dulu kan waktu kita kecil-kecil kan, kalau lihat kuburan kan tulisnya tanah wakaf. Kuburan tanah wakaf. Wakaf kuburan ya. Oke. Ini pemahaman yang butuh waktu ya. Terus terang ini butuh waktu dan butuh keterlibatan semua pihak. Tidak hanya BWI tapi semua pihak, seluruh stakeholder ya, baik itu pemerintahannya, baik itu masyarakatnya, baik itu tokoh masyarakatnya, baik itu ulamanya ya. Makanya kita minta juga para khatib untuk dalam 1 bulan itu adalah 1 Jumat bicara wakaf gitu. Jadi jangan bicara ibadah-ibadah saja, tapi ada saja, tapi ada juga lah ibadah muamalahnya gitu, wakaf itu. Dan kita sudah buat buku khutbah wakaf. Nah, kita sudah buat khutbah wakaf dan kita sudah cetak, kita sudah berikan ke berbagai masjid, tapi ya belum semua gitu ya. Nah, harapan kita sih nanti bisa banyak orang yang bicara wakaf, termasuk juga dosen-dosen, termasuk juga nanti kurikulum-kurikulum gitu kan. Bahkan kita ingin ketika mulai dari anak-anak itu TK sudah mengenal wakaf itu ya tidak menakutkan lagi gitu. Ya, selama ini kalau kita kenal wakaf itu menakutkan, kenapa? Kuburan. Menakutkan gitu. Waduh, wakaf. Gitu kan. Baik, tadi kalau dari sisi masyarakat Pak, pemahaman mereka tentang wakaf. Tapi sebenarnya dari pemerintah itu ada dukungan apa sih Pak untuk gerakan wakaf, pemahaman wakaf kepada masyarakat itu? Pemerintah ada program apa atau dukungannya seperti apa? Iya, dukungannya sangat jelas ya. Kementerian Agama dalam hal ini itu sangat mensupport ya kegiatan-kegiatan Badan Wakaf Indonesia. Kemudian Kementerian Agama sendiri menggandeng BWI dan forum-forum wakaf ya untuk berusaha bagaimana mengembangkan perwakafan di lapangan ya, di lapangan. Ya, misalnya contoh yang nyata saja, misalkan baru-baru ini Kementerian Agama itu memberikan bantuan ya, semacam bantuan untuk mengembangkan lahan wakaf. Ya, tapi yang sifatnya harus produktif. Misalnya ada pesantren dia punya tanah wakaf, lalu misalkan dibuat dia di atasnya kandang sapi, lalu beli sapi gitu ya. Jadi dibuat produktif gitu. Jadi lebih ke wakaf produktif gitu ya? Produktif. Atau misalkan ada pondok pesantren yang punya lahan yang sudah ada leleknya, misalnya dia mau tambah lagi lele dengan yang teknologi baru itu ya. Nah itu jadi seperti itu. Jadi programnya itu sangat didukung lah oleh pemerintah. Memang cuman BWI sendiri masih belum memiliki anggaran yang cukup ya untuk bisa masif sekali gitu ya. Kalau misalkan anggaran BWI cukup ya dengan angka yang baik ya, maka nanti kita akan bisa memasifkan ini dengan cara yang lebih lebih gencar lagi gitu, lebih gencar lagi ke depan gitu. Oke. Kan dana BWI kan dari APBN ya. Gitu. Baik. Saya tarik lagi karena tadi Pak Tanjung mengobrolin tentang BWI. Nah, kalau tadi kan salah satu program investasinya BWI adalah melakukan pelatihan profesi nadir wakaf ya, untuk pemahaman kepada masyarakat. Nah, selain itu ada program lain nggak sih Pak terkait gerakan atau programnya BWI untuk memasifkan wakaf-wakaf di Indonesia? Kita ada namanya sosialisasi, literasi ya, dan edukasi. Jadi dibentuknya kita sebelum pandemi nih kita lakukan wakaf Gus to Kampus. Ya, anak-anak muda nih, milenial kita minta berwakaf ya. Nggak besar-besar, 10.000, 20.000. Jadi berwakaf hanya dengan segelas kopi gitu kan. Gitu. Karena lewat digital gitu.
Kan sekarang kita sudah kembangkan wakaf lewat digital, lewat handphone sendiri kita bisa berwakaf. Nah di situ jadi wakaf-wakaf seperti itu kita galakkan terus di kalangan anak-anak muda ya, supaya mereka sadar, supaya mereka tahu ya. Jadi karena memang betul kalau kita dari anak muda itu sudah terpatri di benaknya untuk berwakaf, maka nanti ketika dia punya harta kan dia pasti berwakaf, ya kan. Jadi mindsetnya itu sudah berubah kan gini. Mindset wakaf itu kan sebenarnya dua. Yang pertama wakaf itu harus besar, yang kedua wakaf itu jangka panjang. Jadi kalau anak muda sekarang misalnya yang katakanlah berwakafnya masih 10.000, 20.000, nanti ketika dia punya harta dia akan berwakafnya 1 miliar, 2 miliar. Karena dia mindsetnya wakaf itu besar. Kedua wakaf itu jangka panjang kan. Nah jadi akan buat tabungan wakaf gitu. Oh iya. Tabungan wakaf ini juga pada milenial. Jadi kalau wakaf itu harus besar, wakaf itu jangka panjang. Bikin tabungan wakaf. Sekarang tidak punya uang, oke tidak punya uang, tapi nabung terus ya. Nabung, bikin program tabungan wakaf, tapi jangan dilihat saldonya. Kalau dilihat saldonya nanti nggak jadi wakaf gitu. Ya, syaratnya tidak boleh lihat saldo gitu. Wakaf aja. Pokoknya terus, asal masukkan. Asal masukin aja. Nanti setelah 30 tahun ambil, begitu lihat saldonya gede, wakafin. Oh gitu. Gitu. Oke. Berarti memang apa namanya menyadarkan wakaf itu di anak-anak muda zaman sekarang itu penting ya Pak ya. Sangat penting ya, karena kan masa depan bangsa ini kan di tangan anak muda sekarang. Ya. Ya kan, generasi seperti saya nanti ya 20 tahun lagi udah nggak ada kan. Siapa lagi yang meneruskan? Iya anak muda-muda zaman sekarang ya Pak ya. Sekarang. Nah apa namanya pesan Pak Hendri Tanjung nih buat generasi milenial atau anak muda terkait wakaf itu apa sih Pak? Sederhana sebenarnya ya. Jadi wakaf ini amalan yang dia nanti hasil investasinya dipetik di hari kiamat. Sederhana kan sebenarnya. Jadi kalau di dunia aja kita nabung, masa untuk akhirat kita nggak nabung? Dunia berapa tahun umurnya? 70 tahun. Habis itu apa? Meninggal. Akhirat berapa tahun? Abadi. Masa untuk yang 70 tahun kita menabung? Untuk yang abadi kita nggak menabung? Kan nggak waras kita. Iya. Ya kan? Kita nggak rasional. Makanya orang-orang yang rasional dia pasti berwakaf. Orang-orang cerdas dia pasti berwakaf. Nah ini ya. Ini kalau bicara orang-orang rasional, orang-orang cerdas pasti dia berwakaf. Iya. Gitu. Oke. Tadi ada yang menarik juga Pak, wakaf menggunakan teknologi, apalagi sekarang itu kan zamannya serba digital ya Pak ya. Ya betul. Nah, program atau jenis seperti apa sih Pak wakaf yang apa namanya yang digital, atau wakaf itu kan harus bergerak ke dunia digital karena sekarang serba digital. Iya. Itu seperti apa Pak? Oh banyak. Jadi wakaf-wakaf yang misalnya saja ya, kalau saya ambil contoh ya, ini berkahwakaf.id ya. Ini semacam apps yang dibangun oleh Badan Wakaf Indonesia nih. Oh, ya. Appsnya bikinan BWI berarti? Berkah wakaf ya. Berkahwakaf.id ya. Jadi memang dia masih berbasis kepada itu ya. Tapi di sini banyak pilihan ya. Misalnya saya buka ya. Berkah wakaf ID ya. Nah di sini dia ada pilihannya, misalnya wakaf uang, ada wakaf kesehatan, ya, ada wakaf pendidikan, ada wakaf ekonomi, ada wakaf dakwah. Jadi anak-anak muda bisa milih ya. Bisa milih nih, ya. Ada wakaf uang, ada wakaf kesehatan, ya. Wakaf uang, wakaf kesehatan, wakaf pendidikan, wakaf ekonomi, wakaf dakwah. Nah, misalnya kita mau saya mau pilih wakaf ekonomi nih misalnya, ya. Terus, itu ada minimalnya nggak sih Pak? Iya. Nah, jadi saya pilih wakaf ekonomi. Ini program wakaf ekonominya ini apa? Membangun ya peradaban. Oh ini masih kita bangun ya. Kita lihat misalkan wakaf kesehatan aja, ya. Kesehatan, misalnya
Nah, ini program wakaf kesehatannya. Oh, oke. Wakaf tanah perluasan Rumah Sakit Mata Marwardi, wakaf pembangunan Rumah Sakit Salman Hospital, wakaf pembangunan Rumah Sakit Mata seluruh Indonesia, wakaf Rumah Sakit Islam, wakaf mobil klinik mata untuk duafa. Nah, ini kita bisa lihat nih nilainya berapa nih misalnya ya. Oke, saya sekarang berwakaf misalnya. Tulisin saya berwakaf. Ya. Oh, di bawah ya. Berarti nanti tinggal klik kemudian tinggal transfer gitu ya Pak ya. Udah jelas penerimaan totalnya berapa, lihat selengkapnya ya. Oke. Itu ada nominalnya nggak Pak atau bebas saja? Bebas. Dia misalnya mau 5.000, 10.000. Enggak sih, dia ada pilihan. Oh, ada pilihan. Ya, ada pilihan 10.000, 20.000 gitu. Ya. Baik. Ada wakaf beasiswa, wakaf apa. Jadi tinggal klik-klik aja. Tapi sebenarnya wakaf itu ada istilahnya batas minimalnya nggak sih Pak? Misalnya anak muda nih, saya tuh sebenarnya misalnya dia masih kuliah, masih di biaya orang tua, belum punya uang terlalu banyak, tapi dia sadar saya tuh pengen wakaf gitu. Nah, ada minimalnya nggak sih Pak sebenarnya untuk wakaf itu? Nggak ada minimalnya, nggak ada. Anggota koperasi, ada salah satu anggota koperasi di Tangerang itu wakafnya Rp2.000 seminggu. Iya itu misalnya saya tuh pengen wakaf lah 1.000 per minggu misalnya. Bisa, boleh saja berarti. Boleh saja. Jadi nggak ada harus minimal berapa gitu ya Pak ya. Cuman kalau wakaf uang yang di bank kita kan itu kan 1 juta nominalnya. Minimal ya. Minimal, karena kan terlalu repot kalau untuk di bawah itu kan. Iya, kalau terlalu receh nanti hitungannya bank bingung. Bingung. Jadi kalau di bawah itu suruh nabung dulu lah. Nabung dulu 1 juta baru nanti di wakafkan ke bank. Gitu. Oke. Nah, terkait wakaf itu sebenarnya bisa untuk meningkatkan kesejahteraan nggak sih Pak? Sangat bisa. Atau misalnya contoh program apa yang bisa dicontoh oleh para pendengar ini, program wakaf yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya nih ada BMT dari anggota perhimpunan yang mendengarkan pengen bikin program yang bisa mensejahterakan anggotanya melalui wakaf. Itu contohnya seperti apa? Ya, kali gini ya, BMT ini kan koperasi ya, badan hukumnya kan koperasi, dan dia punya hak untuk mengelola zakat, infak, sedekah, wakaf ya. Nah, wakaf ini kita bisa berdayakan untuk apa? Program Qardul Hasan. Kepada anggota-anggota kita, anggota-anggota BMT yang memang perlu dibantu gitu loh. Ya. Nah, misalnya saja ada salah satu BMT yang cukup baik dalam pengelolaan wakafnya di Lampung ya. Jadi dia hasil wakaf uangnya itu dia ambil lalu dia berikan bentuk Qardul Hasan kepada anggota-anggotanya. Ya. Nah, in case misalnya macet katakan, itu disedekahin aja. Jadi kan jelas tuh, dampaknya jelas karena diusahakan untuk usaha lagi gitu loh, bukan untuk konsumtif, bukan untuk beli TV, beli segala macam gitu. Tapi itu untuk usaha lagi. Biar berputar lagi. Tapi in case misalkan ya mereka musibah apa ya, udah disedekahin gitu. Oke. Itu yang sudah dilakukan oleh teman-teman BMT ya. Artinya ini bisa ditiru sebenarnya oleh BMT seluruh Indonesia. Modal seperti ini gitu. Ya. Oke. Baik. Kemudian beralih ke yayasan kita Pak, Yayasan Membangun Keluarga Utama. Sebenarnya kita kan masih banyak atau di awal kan kita baru berdiri ya. Kemudian kita memang baru fokus di LAS, Lembaga Amil Zakat. Tapi kemudian ini ada wakaf. Nah, Yayasan Membangun Keluarga Utama ini bisa mengambil peran apa sih Pak terkait wakaf ini Pak? Saya sarankan ambil nazir wakaf uang. Oke. Ya, untuk membiayai operasional nanti. Membiayai operasional. Silahkan nanti dibuat rencana bisnisnya seperti apa gitu kan. Karena kita ngelola wakaf seperti kita ngelola bisnis kan. Harus ada rencana jangka panjang, rencana jangka pendek, rencana jangka menengah. Ya kan, apa yang harus kita lakukan. Nah, nanti kalau misalkan yayasan ini bisa masuk ke pengelolaan wakaf uang, jadi yayasan dalam katakan 10 tahun ke depan sudah bebas finansial. Sudah lagi tidak berpikir untuk biaya operasional, tidak lagi berpikir untuk
program-program yang sifatnya rutin karena sudah ada mesin yang membiayainya. Iya. Ada mesin yang membiayainya. Itu tadi yang wakaf uang ini. Wakaf uang ini ya. Iya. Bagi hasilnya kan itu kan jadi mesin yang membiayainya, membiayai program-program yayasan. Nah, sebenarnya tadi Pak Hendri menyampaikan menjadi nadir wakaf ya. Nah, kalau misalnya kami di Yayasan Bangun Keluarga Utama ini istilahnya bikin izin itu per lembaga atau hanya misalnya perorangan dari kami menjadi nadir wakaf, Pak? Yayasan. Contoh misalnya kalau di Lasnas kan kami akhirnya membuat las MKU. Nah, kalau di di wakaf itu teknisnya seperti apa, Pak? Iya, nanti melamar sebagai calon nazir kan, calon nazir wakaf uang. Namanya lembaga, bukan pribadi. Berarti nadirnya itu lembaga ya, Pak? Lembaga, nazirnya lembaga. Oh, oke. Nanti tinggal lembaga nunjuk siapa ketua nazirnya, siapa sekretaris nazirnya, itu urusan lembaga kan? Ya. Namun yang kita syaratkan orang yang ditunjuk itu dia memiliki kompetensi nazir, makanya dia harus memiliki sertifikasi sebagai nazir profesional. Oh. Syaratnya 2 orang minimal. Berarti nadirnya itu lembaga kami yayasan, tapi nanti salah satu persyaratannya adalah kami punya 2 orang yang punya sertifikat profesi nadir. Iya. Oh, baik. Nanti saya follow up ke pengurus ini, Pak. Yang ikut sekarang di Hotel Grand Rohan itu diantaranya adalah orang yang yayasan yang mencalonkan diri sebagai nazir. Dia daftar sebagai nazir, lalu dia kirim orang untuk belajar dulu kan, untuk mempersiapkan dulu. Karena kita khawatir juga begitu kita kasih izin, tidak punya ilmu mau diapain nih, bingung gitu kan. Tidak punya SDM yang mencukupi ya, Pak. Iya, susah kita nanti kan. Kita kasih izin setahun nggak ada perkembangan kan, malu kita kan. Iya. Oke. Siap. Nanti saya follow up kan ke pengurus, Pak. Iya. Terkait ini soalnya memang di di yayasan kami memang ada kedepannya pengen juga ada izin kita sebagai pengelola wakaf, tidak hanya di las saja begitu. Iya. Baik. Sebelumnya terima kasih sekali Pak Hendri. Saya ada satu permintaan, Pak. Ini tradisi di podcast kita, minta 1 kalimat, 2 kalimat atau quote dari Pak Hendri Tanjung untuk para pendengar. Monggo. Para pendengar sekalian yang saya muliakan, yang saya cintai, wakaf adalah amalan yang investasinya kita petik di akhirat. 70 tahun kita di dunia, hadisnya kan gitu ya. Umur umatku, amar ummati baina sitin ila sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Umur di akhirat abadi kan. Kalau kita ambil 70 tahun aja yang paling tua dibagiin dengan abadi, hasilnya 0. Ya kan? Ya, pakai limit sih, tidak bisa bagi pakai limit, konsep limit kan. Limit X menuju tidak hingga 70 per X sama dengan 0. Artinya apa? Nggak ada apa-apanya kehidupan dunia ini. Nggak ada apa-apanya. Kita begini aja nanti sampai kita meninggal dunia. Nah, oleh karena itu kita siapkan investasi terbaik kita adalah wakaf. Ya, sudah ada contohnya. Utsman bin Affan 1400 tahun yang lalu wafat. Sampai sekarang masih disebut-sebut namanya, wakafnya masih disebut-sebut. Ya, nah itulah yang saya sebut dengan umur kedua. Jadi kita kalau umur kedua kita mau panjang, umur pertama kita nggak mungkin panjang. Sudah sunatullah antara 60-70, ada sih yang 70 tapi sedikit. Tapi umur kedua kita itu terserah kita. Kita bisa bikin pendek, kita bisa bikin panjang. Nah, oleh karena itu saran saya kepada para pembaca sekalian, marilah kita rencanakan umur kedua kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Closingnya bagus sekali nih Pak Hendri. Sekali lagi terima kasih Pak Hendri sudah mau datang ke studio kami. Sama-sama. Mungkin sekian. Saya Muhammad Ibrahim Hanif pamit undur diri bersama Pak Hendri Tanjung. Selamat bertemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.